Waktu cuci mesin rumahan itu umumnya lebih lama, bisa 40 sampai 90, ada yang bahkan lebih dari 2 jam. Garansi apapun yang diberikan kepada mesin rumahan akan hilang kalau dipakai untuk berbisnis laundry. Asumsinya memang karena digunakan untuk komersial, digunakan terus-menerus dan dengan tingkat kemungkinan rusak yang kecil, ya. Kalau Anda mempertimbangkan untuk masuk ke bisnis laundry, umumnya salah satu hal yang membingungkan orang itu berkaitan dengan alat perlengkapan utama dalam bisnis laundry. Percakapannya adalah mengenai mesin, ya. Karena sebagian orang tidak terlalu paham bedanya antara mesin rumahan dengan mesin komersial, ya. Nah, sebagai penggambaran awal, saya usul Anda membuat pemikirannya begini. Di bisnis laundry itu ada bisnis laundry rumahan, ada bisnis laundry komersial, ada bisnis laundry khusus hotel, ada bisnis laundry khusus rumah sakit. Jadi pengembangan istilahnya biasanya kalau Anda searching bisa kelihatan bisnis laundry kiloan itu tidak jelas posisinya apakah dia rumahan atau komersial. Nah, yang dimaksud di sini adalah tentu menggunakan mesin home appliance atau mesin yang memang didesain untuk berbisnis. Bagaimana kita memahami hal ini? Kalau Anda ingin mendalami sedikit lebih jauh sebagai orang yang baru masuk ke industri ini, saya ingin menemani pikiran Anda dengan memberikan 7 pembanding. 7 pembanding. Mesin rumahan, pembanding pertama ya, mesin rumahan umumnya dibuat untuk digunakan di rumah, jelas. Penggunaannya pun dalam jumlah terbatas, misalnya 2.000 kali pakai. Kalau Anda menggunakannya satu hari, satu kali, 2.000 kali pakai, itu berarti 2.000 hari. Kalau Anda menggunakannya 2 kali dalam satu hari, itu berarti 1.000 hari. Kalau Anda menggunakannya justru hanya 2 hari sekali, berarti itu bisa lebih dari 4.000 hari. Berarti sekian tahun kan. Nah, tetapi desain pabrik ingin mengatakan bahwa mesin ini dengan asumsi penggunaan seperti ini di rumah usianya bisa sekian lama. Ya. Jadi katakanlah 2.000, 3.000 kali pakai. Nah, kemudian kalau mesin komersial, mesin cucinya itu dibuat dengan asumsi, dengan pikiran bahwa dia akan dipakai lebih dari 15.000 kali pakai. Berarti perbandingannya itu kan bisa 7 kali lebih, ya. Atau katakanlah kalau yang rumahan 3.000 kali pakai, ini 15.000, berarti 5 kali lebih. Berarti kalau 5 kali lebih, harganya pun bisa berlipat ganda, berbeda sekali kan. Nah, itu yang pertama. Jadi mesin rumahan dibuat di pabriknya dengan asumsi digunakan 2.000, 3.000 cycle, 3.000 kali pakai. Sementara mesin komersial bisa di atas 15.000. Ya, ada yang bahkan membuatnya menjadi 30.000. Nah, tergantung brand dan data-data yang disampaikan oleh produsen pabriknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu cuci. Waktu cuci mesin rumahan itu umumnya lebih lama, bisa 40 sampai 90, ada yang bahkan lebih dari 2 jam. 40 menit, 90 menit, 120 menit lebih, tergantung apa yang dicuci.
Nah, ini tentu berbeda dengan mesin komersial yang waktu cucinya itu umumnya bisa diatur. Range-nya antara 20 sampai 38 menit. Kebanyakan, ya. Antara 20 38 menit. Nah, jadi waktu cucinya berapa kali? Sehingga kalau Anda gunakan untuk berbisnis, tentu setiap hari produksinya berbeda. Atau kalau kita balik kepada perbedaan yang pertama tadi, seandainya Anda gunakan untuk berbisnis, katakanlah laundry rumahan, laundry yang menggunakan mesin rumahan, itu menggunakan 20 kali pakai, 2000 kali pakai. 2000 kalau per kali pakai itu harganya 30.000 kali 2000 berarti kan 60 juta. Ya. Tetapi kalau seandainya dia pakainya itu 15.000 dengan harga yang sama sekali pakai 30.000, berarti dia menghasilkan 450 juta. Antara 60 sama 450 juta kan beda ya. Nilai penggunaannya kalau dipakai untuk berbisnis. Nah, yang ketiga itu adalah mesin rumahan tidak dirancang untuk bisnis laundry memang. Itu sebabnya seringkali ada statement, garansi apapun yang diberikan kepada mesin rumahan akan hilang kalau dipakai untuk berbisnis laundry. Sementara mesin komersial itu memang dirancang untuk berbisnis, artinya untuk bisa digunakan bahkan ekstrimnya 24 jam sehari. Kalau ada ordernya tentu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah masalah teknis mesin rumahan tentu akan lebih sering muncul karena penggunaannya tidak sesuai dengan skenario pabrik kan. Dimaksudkan untuk dipakai satu hari satu kali atau maksimum 2 kali, dipakainya satu hari 5, 6, 7 kali. Ini kan akan menimbulkan problem teknis, ya. Nah, sehingga kalau seandainya Anda adalah orang yang punya kemampuan teknis baik atau punya relasi, punya teman, punya keluarga yang ngoprek mesin-mesin seperti ini, mungkin itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau Anda orang yang sama sekali bukan orang teknis, tidak tertarik teknis, apalagi soal mesin cuci, Anda tidak mau habiskan waktu untuk itu, maka hal seperti ini tentunya mesti Anda hindari karena dalam mesin komersial tetap ada masalah, tetapi frekuensinya itu sangat jarang dan asumsinya memang karena digunakan untuk komersial, digunakan terus-menerus dan dengan tingkat kemungkinan rusak yang kecil, ya. Nah, kemudian hal yang kelima adalah harga mesin rumahan terkesan murah, ya. Umumnya itu di bawah 15 juta, ya, dengan kapasitas-kapasitas yang baik, ya. Kapasitas misalnya sampai 15 kilo, ada yang sampai 20 kilo. Itu harga belinya mungkin di bawah 15 juta. Berbeda dengan mesin komersial yang harga beli kalau mesin cucinya saja itu bisa 2 kali lipat. Nah, tetapi itu juga dengan asumsi jumlah pemakaian dia kan menjadi masuk akal karena dia dibuat memang untuk usaha, untuk bisnis laundry ya. Kemudian hal yang keenam adalah mesin rumahan itu jaringan after sales-nya, terutama brand-brand yang sudah sangat kuat dan sangat lama di Indonesia, itu jaringan after sales service-nya, teknisinya gampang didapat. Nah, ini keunggulan. Ya, ini keunggulan. Gampang didapat gitu ya. Sementara mesin komersial ini beberapa brand itu memang teknisinya, terutama kalau Anda makin jauh dari Jabodetabek, makin tidak gampang didapat. Ya. Artinya kalau ada problem memang sekarang dengan teknologi kan bisa dibantu dengan video call, dengan macam-macam sarana. Tetapi ketersediaannya pasti memang teknisi mesin komersial itu jumlahnya sangat jauh dengan jumlah mesin rumahan. Sehingga kalau ada problem memang Anda harus mengaksesnya mungkin akan berbeda ya, akan lebih sulit. Nah, yang ketujuh adalah
mesin rumahan itu kapasitasnya memang variatif. Ada yang bermainnya di 6-7 kilo, 9 kilo, 15 kilo, sampai 20 kilo, ya, mesin rumahan. Sementara mesin komersial umumnya digunakan kalau pakaian kering itu mungkin dari berat sekitar 5-7 kilo yang paling banyak, ya. Walaupun kapasitas drum mesinnya sendiri mungkin di atas 10 kilo, 10-13 kilo. Nah, jadi ini semua mesti dikalkulasi, gitu ya, mesti dikalkulasi. Kalau Anda bertanya dengan apa yang dilakukan oleh Binatuku sendiri dengan klien Binatuku Laundry Advisor, kami selalu mengutamakan untuk menyarankan dengan kalkulasi yang baik, menyarankan penggunaan untuk bisnis itu adalah mesinnya bisnis juga, jadi mesin komersial. Hanya dalam kasus-kasus budget terbatas untuk menyikapi situasi atau perencanaan-perencanaan bisnis yang ketat dengan cara-cara tertentu, maka minimal kita mengusulkan gabungan. Jadi mesinnya mesin kombinasi. Jadi ada yang merupakan home appliance dengan size ukuran spek tertentu yang dipelajari, dan tetapi untuk pengeringnya tetap kita menggunakan yang paling hemat tetapi tetap komersial punya. Jenisnya komersial. Jadi mengapa kami akhirnya mengambil pilihan kombinasi itu semata-mata untuk tidak membuat orang menunda berbisnis. Ya. Karena kadang kalau orang menunda akhirnya tidak jadi berbisnis gitu ya. Nah, nanti sesudah lama kemudian muncul penyesalan ya. Kalau saya punya kecenderungan memang lebih baik melakukan sesuatu dan kalaupun gagal belajar daripadanya daripada dihantui ketakutan gagal dan tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah berbisnis ya. Jadi untuk mengeliminasi, mengurangi kemungkinan risiko gagal itu kan itulah caranya kita cari mentor, kita cari advisor, kita cari teman, kita berkumpul dengan kelompok-kelompok seminat misalnya. Itu kan untuk mengurangi itu ya. Nah, dengan gambaran seperti ini, Anda bisa buat keputusan. Apakah Anda akan memilih jenis perlengkapan rumahan, atau sepenuhnya komersial, atau karena keterbatasan tertentu, Anda mencoba melakukan kombinasinya untuk sementara waktu. Poinnya apapun yang Anda pilih, tetaplah melihatnya sebagai bisnis yang terus bertumbuh dan makin baik, untuk mencapai kesejahteraan Anda sekeluarga. Mari kita terus belajar berbisnis laundry bersama-sama, sebab sukses selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Sukses besar untuk Anda. Nah, kalau kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.